Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat menonton video ini. So, di video ini kita akan mulai belajar beberapa tool sederhana untuk operasi penggambaran. Oke, kita langsung saja. Jadi, sebelum kita mulai menggambar, ada baiknya kita menyesuaikan dulu pengaturan ataupun tampilan dari AutoCAD yang akan kita gunakan agar nyaman bagi kita untuk menggambar gitu. Oke, jadi kita mulai dari langkah ini, yaitu pengaturan pradesign. Sebaiknya saya bikin seperti jadi satu. Kita menyesuaikan dulu tampilan dari AutoCAD-nya, lalu kita mulai ke latihan ini, terakhir baru ke sini. Oke, kita langsung ke langkah 1, yaitu pengaturan pradesign. Oke, setelah teman-teman selesai menginstal AutoCAD versi 2010 sama juga dengan versi yang lain, itu kemungkinan tampilannya akan seperti ini. Nah, saran saya agar mempermudah teman-teman, itu ada baiknya kita merubah dulu tampilan dari AutoCAD-nya dengan cara langkah pertama di sini kita pilih AutoCAD Classic. Menurut saya ini tampilannya lebih sederhana, sangat cocok bagi teman-teman yang baru mulai belajar AutoCAD. Ini close dulu. Nah, setelah kita merubah tampilan versi AutoCAD yang mula-mula ke AutoCAD Classic, jadi tampilannya menjadi lebih sederhana seperti ini. Nah, langkah selanjutnya untuk membuat tampilannya lebih nyaman, ada baiknya ini kanvasnya kita rubah jadi warna hitam. Nah, caranya adalah klik kanan, terus klik option. Jadi ini untuk memunculkan jendela pengaturannya. Klik kanan, option, maka jendela pengaturannya akan muncul. Nah, ada cara lain. Teman-teman tinggal menekan tombol O dan P. Lihat di bawah sini. Saya ulang ya. O, P. Nah, itu sebenarnya shortcut atau jalan pintas untuk memunculkan jendela pengaturan. Ini sebenarnya kepanjangan option. Tapi di AutoCAD kita hanya perlu menulis O dan P, ke enter, muncullah jendela itu. Ini salah satu shortcut yang akan kita pelajari nanti di beberapa pertemuan ke depan. Oke, nah untuk merubah kanvas ini berubah menjadi hitam, maka kita pilih di sini. Jadi display. Nah, ada pilihan colors, kita klik colors. Lalu ini kita rubah jadi hitam. Nah, pasti lebih enak kan tampilannya kalau jadi hitam. Nah, seperti ini. Oke, jadi kalau menurut saya sih ini lebih nyaman untuk dilihat daripada yang tadi. Oke, jadi saya rasa tahap 1 cukup seperti itu. Kita telah selesai mengatur tampilan AutoCAD agar lebih nyaman saat kita melakukan operasi penggambaran. Oke, langkah 1 selesai. Sekarang kita masuk ke langkah 2. Nah, di langkah 2 kita akan mempelajari terlebih dahulu tools dasar untuk menggambar. Setelah itu, setelah selesai kita membahas ini, maka kita akan masuk ke latihan penggambaran. Di sini telah ada beberapa contoh. Nanti kita akan mengikuti gambar ini ya untuk melakukan penggambaran. Oke, sebentar ditutup dulu. Nah, semua daftar tools ini semua tools ini terdapat pada bagian kiri dari kanvas kita. Oke, jadi kita akan mulai belajar dari bagian kiri kanvas kita terlebih dahulu. Mungkin minggu depan baru kita akan belajar di sini, di tools-tools yang berada di sebelah kanan kanvas. Oke, kita mulai dari line. Nah, sesuai dengan namanya, kalau kita artikan secara harafiah berarti artinya adalah garis. Nah, teman-teman kita bisa memunculkan tutorial sederhana dari AutoCAD dengan cara kita meletakkan kursor mungkin lebih dari 3 detik, maka akan muncul tutorial sederhana bagaimana mengoperasikan tool tersebut. Nah, seperti ini kan muncul. Nah, jadi
tool lain itu bisa kita aktifkan dengan cara mengklik ini, mengklik sini, lalu kita bisa mulai menggambar, bisa menggambar garis lurus ataupun diagonal. Nah teman-teman, nah itu cara pertama. Cara kedua adalah, atau shortcutnya adalah kita tekan tombol L, nanti akan muncul L di sini, L, nah enter. Nah itu tool lainnya udah aktif. Nah lihat, aktif. Nah ada nah teman-teman pada suatu kondisi mungkin akan membutuhkan garis yang benar-benar lurus tanpa ada satu kemungkinan untuk terlekuk sedikit pun. Nah caranya adalah kita aktifkan tool line, klik, lalu kita tekan tombol F8 di keyboard ya, F8. Nah setelah saya tekan, maka ketika fitur ini aktif, maka kita hanya bisa menggambar garis yang benar-benar lurus, yang nggak mungkin ada lekukan. Lihat, saya klik sini, selalu lurus. Itu saya klik di sini, selalu lurus. Tapi kalau kita matikan lagi fitur itu, kita tekan lagi tombol F8, nah maka kita mendapatkan kemungkinan untuk menggambar garis yang diagonal. Nah seperti ini tuh, misalnya kita ingin menggambar garis yang benar-benar lurus lagi, maka tekan lagi tombol F8. Nah kita akan mendapatkan atau mampu untuk menggambar garis yang benar-benar lurus, walaupun titik yang kita klik bukan di garis atau bukan di sepanjang garis ini itu. Selalu lurus. Kecuali jika ini fiturnya masih aktif ya, kecuali jika kita meletakkan kursornya di suatu titik seperti ini jadi ini namanya snap yang kotak warna orange itu. Nah itu namanya snap. Jadi kita walaupun fitur ini aktif, tapi ketika kursor kita mengarah ke titik seperti ini, ke snap, maka garisnya bisa diagonal. Lihat ya, klik, diagonal seperti itu. Sepertinya untuk line cukup. Nah kita lanjut ke multi line. Nah kalau line itu satu garis saja, maka multi line kita bisa menggambar dua garis sekaligus dalam satu waktu. Ini kalau line, ini saya aktifkan command line ya, line. Nah maka hanya satu garis yang muncul. Tapi kalau kita menggunakan tool multi line, ini shortcutnya adalah ML ya, enter. Nah maka kita mampu menggambar dua garis sekaligus. Lihat, dua garis sekaligus. Seperti itu multi line. Oke. Nah kita pun sebenarnya masih bisa merubah lebar atau jarak antara dua garis ini dengan cara seperti ini. Kita aktifkan lagi tool multi line dengan cara mengetik command ML, enter. Nah ini ada pilihan nih, sebelum kita klik di sini ya, sebelum kita mulai menggambar, ini ada pilihan nih, scale itu untuk merubah jarak antara dua garis ini. Nah jika kita ingin merubah, maka kita komennya adalah selanjutnya adalah kita tulis huruf S. Lihat, jadi jika kita ingin merubah jarak antara dua garis, maka komennya adalah scale. Tapi kita tak perlu menulis sepanjang ini, jadi kita nggak perlu menulis SCALE, nggak perlu. Kita hanya perlu menulis inisial dari komen tersebut. Jadi kita hanya perlu menulis tuh huruf S, lalu enter. Nah kita masukin jarak yang baru. Kalau misalnya ini jaraknya 1, maka jika kita masukin 3, enter, maka jaraknya akan 3 kali lipat dari yang ini. Lihat ya, 3 kali lipat. Seperti itu. Multi line cukup.
polyline. Nah, lihat saya akan memberikan apa bedanya line dan polyline. Lihat ya. Kalau line, ini saya aktifkan command line. Lalu kita klik seperti ini, misalnya menggambar garis seperti ini, lihat. Maka sebenarnya garis sepanjang ini terdiri dari beberapa garis yang terpisah. Lihat, ini ada satu garis, garis kedua, garis ketiga, garis keempat. Jadi secara kasat mata mungkin dia merupakan satu kesatuan garis yang memiliki sudut gitu. Tapi jika kita klik, maka sebenarnya kita bisa melihat bahwa ini merupakan sekumpulan dari beberapa garis, sekumpulan dari beberapa line. Bedanya dengan polyline, ini polyline ya. Jadi kita bisa mengaktifkan polyline dengan cara mengklik di sini atau command shortcutnya adalah PL spasi. Nah, lihat saya membuat gambar yang sama persis. Sini ke bawah, sini, enter. Lihat ya, kalau ini terpisah, maka yang ini menyatu. Nah, itu bedanya. Nanti pada beberapa kasus teman-teman akan membutuhkan garis yang terpisah seperti ini. Juga pada beberapa kasus akan membutuhkan garis yang menyatu seperti ini. Oke, itu mengenai polyline cukup. Rectangle. Nah, sekali lagi kita bisa mengaktifkan rectangle di sini atau shortcutnya adalah REC. Lihat, REC spasi. Nah, begini caranya. Nah, kadang-kadang atau pada kondisi tertentu teman-teman membutuhkan rectangle atau persegi yang memiliki dimensi tertentu. Misalnya kita ingin 5 kali 1, anggaplah satuannya cm, jadi 5 panjangnya 5 cm, lebarnya 1 cm. Nah, caranya adalah kita klik ini, aktifkan tool rectangle, lalu klik di sembarang tempat atau di tempat yang ingin kita gambar, klik, lalu tekan tombol add. Nanti akan muncul command add di bawah sini, perhatikan saja di bawah sini. Add, di bawah sini, sorry, ini ada di sini. Add, masukkan 5,1. Jadi panjangnya 5 cm, lebarnya 1 cm. Lalu enter. Nah, muncullah rectangle yang ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Jadi masukin dulu panjang berapa, koma, lalu lebarnya berapa, seperti itu. Tapi harus dimulai dengan kode ini ya, add. Oke, jika teman-teman ingin membuktikan bahwa dimensinya sudah benar, maka kita bisa mengecek dimensinya di sini nih. Ulang ya, dimension linear. Klik pada ujung, lalu klik juga pada ujung yang lainnya. Nah, lalu tarik ke atas. 5 kan? Jika ingin ngecek lagi, klik pada ujung, pada salah satu ujung di sini, lalu klik lagi pada ujung yang lainnya. Nah, tarik ke kanan. Tuh, dimensinya benar kan? Oke. Rectangle cukup. Circle. Nah, bisa diaktifkan di sebelah kiri ataupun shortcutnya, perhatikan di bawah sini, adalah C spasi. Nah, jadi cara gambarnya mudah ya. Aktifkan, kita penggambarannya mulai dari tengah. Mulai dari tengah. Nah, kembali lagi pada beberapa kasus teman-teman mungkin akan membutuhkan ukuran lingkaran yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu bisa didapatkan dengan cara aktifkan, lalu klik pada lokasi yang ingin kita gambar. Nah,
Lalu kita masukkan nilai jari-jarinya. Tahu kan teman-teman, tahu kan bedanya jari-jari dan diameter? Kita masukkan nilai jari-jarinya. Jadi jika teman-teman membutuhkan lingkaran yang diameternya 10, misalnya 10 cm, maka masukkanlah nilai jari-jarinya sebesar 5. Hop, kita cek. Nah, snapnya belum muncul ya. Nah, oke, ini di luar topik, tapi saya akan membahasnya juga. Cara memunculkan snap itu klik di sini. Di sini. Klik kanan, setting, snap and grid. Object snap. Nah, ini dicentang. Klik OK. Nah, kita kembali lagi untuk mengecek. Nah, sudah bisa kan? Untuk mengecek dimensinya. Tadi yang saya gambar mana? Ini ya. Hop, harusnya diameternya adalah 10. Tah, bener kan? Karena diameternya 10, harusnya jari-jarinya 5 seperti yang tadi kita inginkan kan. Hop, tah, 5 benar. Oke, mungkin circle cukup seperti itu. Arch. Oke, nah arch ini bisa digunakan untuk menggambar setengah lingkaran atau garis parabolik. Nah, caranya kita aktifkan. Jika teman-teman ingin, kembali lagi saya ingatkan, jika teman-teman ingin mengetahui fungsi suatu tool, maka kita bisa dengan mudah mengetahuinya, yaitu dengan cara meletakkan kursor di atas tool itu selama beberapa detik. Hop, come on man. Kenapa tidak muncul nih? Ya sudah, abaikan. Jadi caranya seperti ini. Klik, aktifkan toolnya, klik. Nah, cara kita menggambar setengah lingkaran atau bentuk parabolik adalah dengan cara klik dulu di sini, misalnya, lalu di sini. Nah, jadi akan seperti ini. Saya ulang ya. Jadi misalnya kita ingin membuat garis parabolik seperti ini misalnya. Tapi ini saya kan gambarnya pakai line, jadi nggak rapi. Nah, caranya adalah kita aktifkan tool arch, lalu klik di sini. Saya akan gambar di bawahnya. Klik di sini, lalu di tengah atau bagian puncak dari parabolanya, lalu bagian ujung yang lain. Nah, seperti itu caranya. Oke, mungkin arch cukup seperti itu. Lalu polygon. Oke, caranya adalah kita aktifkan. Nah, di sini ada pertanyaan, berapa sisi yang kita inginkan. Ingat, sisi bukan sudut ya. Nah, jadi misalnya kita ingin bangunan dengan 5 sisi, bangunan datar dengan 5 sisi, maka kita masukkan angka 5, enter. Nah, di sini perintah selanjutnya adalah, atau permintaan selanjutnya adalah kita menentukan titik tengah atau center dari bangun datar yang akan kita gambar. Nah, kita klik dulu di lokasi yang kita inginkan, misalnya di sini, lalu enter. Hop. Nah, baru kita tarik garisnya keluar. Nah, seperti itu. Hop, seperti itu. Saya ulang ya. Klik, misalnya kita sekarang ingin 8 sisi, bangunan datar dengan 8 sisi. Nah, maka kita masukkan angka 8, enter. Lalu tentukan lokasi dari
center bangunan tersebut, maka klik di tempat yang kita inginkan. Oke, setelah diklik enter, nah maka tarik keluar sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin ini juga bisa dibilang jari-jari ya, misalnya jari-jarinya 4 misalnya, nah, kita masukkan angka 4, enter. Kita cek harusnya dari ujung ke ujung adalah 8. Hop, hop. Oke. Oh, bukan dari sini ke sini, sorry. Dari sini. Nah, dari sudut ke sudut harusnya 8. Oh, nah ada yang perlu saya beritahukan lagi. Kalau dimensi ini hanya bisa mengukur jarak yang linear. Nah, karena kita akan mengukur dari sudut ke sudut, dari sudut ini ke sudut ini, yang mana garisnya bukan vertikal ataupun horizontal, maka kita harus memilih yang ini. Nah, hop, nah 8. Jadi jari-jari yang tadi kita masukkan bukan jarak dari pusat ke sisi, tapi pusat ke sudut. Seperti itu. Maka diameternya dari sudut ke sudut 8. Oke, poligon sepertinya cukup. Elips. Ini ya. Oke. Nah, elips agak mirip dengan circle. Setelah kita aktifkan, lihat, selalu perhatikan komen atau permintaan di bawah sini ya. Nah, cara menggambarnya, hop. Nah, oke, jadi saya akan jelaskan bagaimana cara gambarnya. Misalnya kita akan membuat, ini saya gambarnya sementara pakai line ya, jadi kebayang gitu apa yang ingin kita gambar. Nah, misalnya saya ingin membuat elips yang kira-kira lonjongnya seperti ini, maka saya aktifkan toolsnya, lalu klik di, misalnya di sini saya ingin gambar di atasnya, di sini tarik dulu ke atas, tegak lurus dengan panjangnya, jadi tarik ke atas. Nah, kira-kira seperti ini sudah tegak lurus, baru kita tarik ke samping sesuai dengan panjang yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Saya ulangi. Jadi misalnya kita ingin menggambar elips yang panjang, yang memanjang seperti ini misalnya. Nah, ke atas, dia memanjang ke atas. Nah, maka caranya adalah kita aktifkan elipsnya, klik di posisi yang kita inginkan, tarik dulu ke kiri atau ke kanan. Jadi setelah klik di posisi yang kita inginkan, maka tentukan dulu berapa lebar dari elips tersebut. Misalnya lebarnya ingin 1 ya, atau 3, misalnya 3. Hop. Nah, setelah itu baru tentukan mau panjangnya berapa. Kita tinggal masukin angkanya, misalnya 6 atau 5 deh. 5. Nah, seperti itu. Kalau kita ukur dimensinya, pasti ini dari ujung sini ke ujung sini 3 cm misalnya, dan dari ujung atas ke ujung bawahnya pasti 5 cm. Seperti itu. Oke, saya hapus dulu agar tidak bikin pusing. Oke, elips selesai. SP line. Nah, ini SP line. Nah, SP line itu kira-kira mirip seperti polyline, yang mana ketika kita selesai menggambar, maka garis yang dihasilkan merupakan garis yang benar-benar menyatu. Hanya saja bisa kita lihat bahwa gambar dari garis ini hampir tidak memiliki sudut sama sekali. Hop. Enter. Nah, seperti itu. Saya ulangi cara gambarnya seperti ini. Aktifkan. Selalu perhatikan perintah di bawah sini. Klik di tempat yang kita inginkan sebagai posisi pertama.
Nah, lalu klik posisi berikutnya. Misalnya kita ingin membuat elips lagi ya. Nah, terus kita hanya perlu menentukan posisi berikutnya sampai dia membentuk bentuk yang kita inginkan. Nah, sampai di sini kita bisa langsung menyambung dari ujung yang lama ke ujung yang baru itu dengan cara lihat ada perintah atau ada komen close. Berarti kita hanya perlu memasukkan inisialnya yaitu C, enter. Nah, sudah nyambung. Lihat, sudah nyambung. Nah, lihat kalau saya gerakan ke kiri berarti sudutnya akan berubah. Bentuknya akan berubah, ke kanan juga akan berubah. Maka kita langkah terakhir agar bangun datar ini sesuai dengan bentuk kita, yang kita inginkan adalah kita rubah dulu posisi kursor supaya sesuai, lalu klik sekali di tombol kiri mouse, klik. Nah, maka gambarnya selesai atau telah jadi. Oke, spline mungkin cukup seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan menggambar. Nah, ketika kita menggambar, kita akan menggunakan tools yang ada di sebelah kiri ini. Mungkin tidak semuanya, tapi salah satu pasti akan kita pakai. Oke, kita mungkin di pertemuan kali ini atau di video ini hanya membahas sampai latihan ketiga lah ya. Yang 4-6 mungkin nanti minggu depan. Oke, kita ke latihan pertama. Nah, jadi kita akan membuat lingkaran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 buah lingkaran, tapi sebenarnya hanya ada 3 ukuran, yaitu yang radiusnya setengah, juga yang radiusnya 0,1, dan yang terakhir yang paling besar radiusnya 1. Kita anggap ini semuanya satuannya dalam sentimeter ya. Oke, kita langsung mulai menggambar. Yang pertama, misalnya saya ingin memulai dari lingkaran yang diameternya 0,5 atau setengah. Nah, kita hapus dulu ini. Aktifkan tool circle, bisa dengan cara tombol C lalu enter. Nah, klik di lokasi yang mana kita ingin sebagai pusat lingkarannya atau center dari lingkaran tersebut. Misalnya saya pengennya di sini. Klik, tarik keluar, lalu masukkan 0,5. Perhatikan di bawah sini. Saya sudah memasukkan 0,5. Oke, lalu enter. Nah, jadi seperti ini lingkaran yang sesuai dengan kita inginkan dimensinya. Oke, perhatikan di sini dia meminta jari-jarinya 0,5. Jadi walaupun tak perlu bingung kalau ternyata ketika kita ukur dimensinya yang muncul bukan setengah tapi 1, karena dari ujung sini ke ujung sini kan merupakan diameternya. Sementara yang tadi kita masukkan adalah jari-jarinya dari pusat ke salah satu ujung. Oke, jadi tak perlu bingung ya. Oke, nah teman-teman kalau perhatikan kok lingkarannya nggak bulat penuh gitu, nggak seutuhnya bulat gitu. Nah, itu karena AutoCAD memang kadang-kadang seperti ini. Jadi jika kita sudah banyak menggambar atau gambar yang kita hasilkan sudah cukup banyak, maka agar programnya tidak begitu berat, maka kualitas gambarnya agak menurun. Tapi jika kita ingin menampilkan kualitas gambar terbaiknya, maka caranya adalah masukkan command RE, lihat RE lalu enter. Nah, itu maksudnya regeneration. Jadi gambar-gambar yang telah kita gambar akan diregenerasikan sehingga menjadi seperti gambar yang kualitasnya terbaik gitu loh. Oke, itu penjelasan sederhananya seperti itu. Nah, kita telah gambar lingkaran yang di tengah.
Nah, sekarang kita akan menggambar lingkaran yang jari-jarinya 1 cm. Aktifkan lagi lingkarannya, lalu klik, jangan dulu klik tapi kita mengarahkan kursor di keliling dari lingkaran ini. Nah, maka akan muncul senternya. Ya, setelah saya mengarahkan kursor di sepanjang kelilingnya, maka akan muncul center dari lingkaran tersebut. Saya ulang ya. Klik lingkaran, klik circle, belum muncul kan pusat lingkarannya. Setelah saya meletakkan kursor di sini, nah baru dia muncul. Jadi kita klik di tengah, tarik keluar, lalu masukkan jari-jarinya sama dengan 1 cm. Nah, kalau kita perhatikan sudah agak mirip ya. Oke, sekarang kita tinggal menambahkan 4 lingkaran kecil di sisi-sisi antara 2 lingkaran yang telah kita gambar. Oke, nah kalau kita perhatikan ini posisinya tepat di tengah antara 2 garis ini atau di antara 2 lingkaran ini. Nah, tentu kita nggak bisa ngasal menentukan sepertinya di sini nih, terus sepertinya di sini nih. Nah, nggak bisa seperti itu kan. Tentu kita harus menentukan suatu garis yang atau suatu posisi yang benar-benar di tengah gitu loh. Nah, ada banyak cara, tapi salah satu cara yang sering saya gunakan adalah seperti ini. Klik line. Jadi kita akan membuat suatu patokan menggunakan command line. Nah, klik di sini. Jadi kalau kita perhatikan, nah ini snap yang muncul itu akan sedikit berbeda dengan di sisi ini. Jadi snap yang muncul di sini itu akan sedikit berbeda dengan yang di sini. Nah, ngerti ya? Jadi yang berada di garis X dan garis Y, nah itu snapnya akan sedikit berbeda dibanding dengan yang bukan di X dan Y. Seperti itu. Nah, kita klik di sini yang snapnya seperti ini. Oke. Nah, lalu di sini juga. Oke. Nah, setelah kita selesai menggambar garis ini, maka kita bisa mendapatkan titik tengah dari garis ini. Jadi caranya agak mirip dengan yang tadi, bagaimana cara kita memunculkan center dari lingkarannya kan. Nah, garis ini juga memiliki center. Nah, caranya agar kita bisa menggambar lingkaran tepat di center garis itu, maka kita aktifkan circle-nya, lalu nah snapnya akan muncul nih segitiga. Nah, kalau nih perhatikan, nah itu kan muncul tulisan midpoint. Jadi midpoint itu maksudnya titik yang dimana munculnya snap ini merupakan titik tengah dari 2 ujung tertentu, seperti itu. Nah, oke, kita kembali lagi. Ini radiusnya 0,1, berarti kita tinggal masukin, klik dulu di snapnya, klik, lalu masukkan radius 0,1. Nah, seperti itu. Ini boleh dihapus. Oke, sudah mirip kan? Nah, tinggal kita lanjutkan. Di sini juga. Di sini juga. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa di-copy kok. Masalah komen copy kita pelajari nanti, tapi saya ingin mempercepat saja. Jadi seperti ini hasilnya. Bisa dihapus, dihapus. Oke, jadi latihan pertama selesai. Kita masuk ke latihan 2. Oke, kayaknya saya minum dulu deh. Harus. Oke, kita masuk ke latihan 2. Nah, kalau kita perhatikan, gambar ini seluruhnya terbuat dari line, atau kemungkinan lainnya adalah polyline. Nah, coba kita menggunakan line ya, sementara kita coba menggunakan line. Oke, agar mempermudah penggambaran kita,
mungkin ada baiknya kita mulai dari garis yang ini sebagai patokannya. Nah, garis ini panjangnya adalah 1, kita anggap dalam sentimeter. Maka kita mulai menggambar. Saya ingatkan lagi, ketika teman-teman ingin mendapatkan garis yang benar-benar lurus, ini kan garisnya masih ada kemungkinan miring, maka untuk mendapatkan garis yang benar-benar lurus, tekanlah tombol F8 untuk mengaktifkan fitur namanya fitur ortho. Jadi garisnya benar-benar lurus gitu ya. Nah, tarik ke atas, masukin panjangnya 1 cm, enter. Oke, enter lagi. Nah, oke, telah jadi suatu garis yang panjangnya 1 cm. Nah, lalu kita akan membuat garis yang ini. Itu panjangnya 2 cm dengan sudut 30 derajat. Nah, caranya gampang. Klik ini, aktifkan dulu command line, lalu klik di ujung bawah sini. Nah, sementara kan garisnya masih selalu lurus. Nah, kita matikan dulu fiturnya. Oke, sudah bisa miring. Tapi kita agak kesulitan menampilkan atau menentukan seperti apa, sebesar apa sudut 30 derajat. Nah, untuk beberapa versi AutoCAD yang lebih baru, itu akan langsung muncul berapa derajat kemiringan dari garis yang akan kita gambar ini. Nah, maka dari itu saya menyarankan jika teman-teman bisa menginstal AutoCAD yang lebih baru, maka silakan install yang lebih baru. Oke, tapi kita masih bisa kok gambar suatu garis yang panjangnya 2 cm dengan sudut 30 derajat tanpa suatu tambahan fitur yang mewah gitu ya. Oke, caranya adalah, saya ulang, klik aktifkan command line, lalu klik di ujung bawah sini, tekan tombol ini, sudut, maksudnya sudut, lalu masukkan sudutnya 30 derajat, enter. Nah, maka kita telah mendapatkan suatu garis yang sudutnya 30 derajat. Perhatikan di sebelah kanan dari kursor, ada tulisan 30 derajat. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan berapa panjangnya, 2 ya, masukkan 2. Hop. Oke, sudah. Kita telah mendapatkan garis yang panjangnya 2 cm dengan sudut 30 derajat. Nah, untuk menggambar garis yang ini kita tak bisa memasukkan sudut 30 derajat seperti yang tadi. Nah, dikarenakan AutoCAD mengenal atau menghitung sudut sesuai dengan peraturan sudut Kartesius atau diagram Kartesius. Masih ingat kan diagram Kartesius apa? Nah, pada diagram Kartesius itu 0 derajat ada pada garis ini. Jadi kalau misalnya saya gambar seperti ini, oke, nah oke, ini sudut 0 derajat. Nah, yang berarti ini 90 dan ini 180. Ini berapa? 270 ya. Nah, karena kita akan membuat garis yang 30 derajat tapi terhitung dari garis ini. Oke, paham ya? Jadi kita akan membuat garis yang panjangnya 3 cm dengan kemiringan 30 derajat tapi terhitung bukan dari titik 0 melainkan dari titik 180 atau dari sudut 180. Maka sudut yang akan kita masukkan sebesar 180 dikurangi 30. Ya, seperti ini. Nah, garis yang akan kita gambarkan kira-kira seperti ini. Nah, maka itu sudutnya sebesar, lihat sudutnya sebesar dari sini ke sini 90 ditambah sudut sebesar ini, yang mana sudut itu bisa kita dapatkan secara mudah dengan cara 180
dikurangi dengan sudut ini. Kan kita tahu nilainya 30 derajat. Maka kita akan mendapatkan sudut ini. Ya, sudut ini sebesar 150. Seperti itu kan. Oke. Saya langsung contohkan, ini dipindahkan dulu. Nah, kita ulang lagi. Caranya seperti yang tadi. Aktifkan command line, lalu klik di titik awal. Oke, terserah ini arahnya kemana, nggak apa-apa. Saya ke sini juga nggak jadi masalah. Lalu masukkan sudutnya, berarti 150. Perhatikan di kiri bawah saya telah menulis sudut 150. Enter. Tah. Oke. Sudah muncul sudutnya, sudah miring. Lalu kita tinggal masukkan panjangnya sama dengan 3. Oke, seperti itu. Enter lagi. Ini kita pindahkan sedikit ke kanan. Oke, sampai di sini kita sudah membuat garis ini. Nah, dengan mudah kita tinggal menambahkan beberapa garis tambahan agar lebih mirip lagi. Nah, ini garis di sini lurus ke atas ya, sepanjang 2 cm. Oke. 2 benar ya. Oke. Oke. Di sini juga garisnya sepanjang 1 cm. 1 cm. Nah, lalu ada garis di sini. Video akan saya percepat kayaknya. Oke, lalu ini sudutnya sama 30 derajat, tapi panjangnya cuma 1 ya, cuma 1 cm. Maka kita buat garis di sini, sudutnya 30, panjangnya 1. Oke, terus naik ke atas sepanjang 1 lagi, terus disambung ke sini. Oke, dan mirip. Nah, ini ke sini sudutnya juga 30, panjangnya 1. Oke, sambung ke sini. Terus ini ke atas naik 1 ke G, ini disambung ke sini. Hop. Nah, terakhir di atas. Nah, ini garisnya juga dengan kemiringan 30 derajat dan panjangnya 1. Tinggal disambung. Oke, jadi latihan 2 selesai. Nah ya, udah mirip ya. Jika ingin memastikan dimensinya, kita bisa pastikan ini 2. Sorry, di mana lagi? Oke, di situ. Sini. Di mana lagi? Oh, di sini ya. Oke, ini tak perlu ada, dihapus saja. Oke, kita ada dimensi yang miring. Hop. Nah, juga di sini, juga di sini. Nah, kita juga mengukur dimensi atau besar sudut. Nah, klik yang ini, sudutnya yang ini ya. Oke. Nah, oke, jadi saya contohkan gimana cara mengukur sudutnya. Kita punya garis yang seperti ini. Nah, cara mengukur sudutnya adalah klik dimensi, terus ini angular, lalu klik dua garis yang ingin kita ukur sudutnya. Nah, berarti untuk bisa mengukur sudut di sini kita butuh satu garis horizontal kan. Ini hapus dulu. Kita buat dulu garis horizontal. Posisinya di sini. Oke, sudah ada. Lalu kita ukur seberapa besar sudutnya. Oke, saya ulang. Ternyata garis ini tak bisa diukur
sudutnya, kita akan bisa mengukur sudut jika dua garisnya setipe. Kita akan bisa mengukur sudut jika kedua garis yang akan kita ukur sudutnya merupakan garis yang sama tipenya. Oke. Nah, ini line, ini juga line ya. Nah, setelah itu kita bisa mengukur berapa besar sudutnya. Hop. Nah, 30. Di sini juga 30. Oke, sudah mirip ya. Nah, seperti itu latihan kedua selesai. Kita masuk ke latihan 3. Nah, kalau kita perhatikan latihan 3 itu menggunakan lingkaran atau circle dan dan ini arch. Nah, kalau kita perhatikan dia tidak memberikan berapa besar sudut yang harus atau berapa besar dimensi yang harus kita ikuti. Jadi kita boleh menggambar sesuka kita selama bentuknya sama. Oke, kita langsung gambar sebuah lingkaran. Lalu kita tambahkan arch ini. Nah, ingatkan caranya. Klik dulu titik awal, lalu puncak dari parabola, lalu titik ujung. Kita baru selesai membuat salah satu garis. Nah, kita bisa menambahkan garis yang ukurannya persis seperti ini dengan cara klik dulu garisnya, lalu saya sudah masuk ke sebelah kanan tapi nggak akan saya jelaskan. Ini agar mempercepat saja, kalian boleh belajar sendiri. Oke, sudah jadi satu. Lalu kita juga bisa menggunakan yang ini. Ada banyak jalan, ada banyak cara untuk membuat gambar yang persis seperti ini. Tapi saya akan membuat suatu jalan yang cukup berbeda dari yang mungkin akan kalian dapatkan dari modul praktikum. Oh, overlapping ya? Oke, nggak jadi masalah. Itu karena titik yang saya tentukan sebagai puncak ternyata terlalu tinggi. Oke, kalian sebenarnya bisa mempelajari apa yang saya lakukan dengan membaca komen yang ada di bawah. Nah, sejauh ini gambarnya sudah mirip, hanya saja ini overlap ya. Dengan mudah kita bisa merubahnya di sini. Udah nggak overlap lagi kan? Seperti itu. Tapi kita biarkan saya seperti ini. Oke. Menurut saya latihan 3 sudah selesai. Ada banyak jalan untuk membuat gambar seperti ini. Nah, kalian silakan pelajari cara-cara yang lainnya. Saya telah menjelaskan salah satu cara yang cukup cepat ya jika dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Atau mungkin kalian bisa mendapatkan cara yang lebih cepat dari ini. Oke, sepertinya cukup demikian untuk video kali ini. Latihan 4-6 akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kenal, wabarakatuh.